Tapi sebelum menonton, jangan lupa klik tombol subscribe and loncengnya. Halo pemirsa sahabat Eljon, bertemu lagi dengan saya Bagas. Tentunya kita masih dalam acara Indonesia Business Forum. Nah, sahabat Eljon, dan di sini juga kita masih terhubung tentunya bersama narasumber kita. Ada Bapak Benny Cuaca, beliau merupakan Direktur Eljon Academy Divisi Productivity and Performance Mentoring. Halo Pak Benny Cuaca. Halo Bro Bagas, sahabat Eljon semuanya. Oke, Pak Benny Cuaca, kita masih akan membahas topik kita hari ini ya Pak Benny ya. Mengenai apakah tahun 2020 hanya target omset ya Pak ya? Betul Bro. Oke, nah tadi kita sudah membahas ya Pak ya, bahwa sebenarnya positif cash flow lah Pak ya, yang paling penting ya Pak ya. Target omset juga penting, namun bukan satu-satunya alasan ya Pak ya. Betul Bro. Positif cash flow itu juga yang paling penting, bisa kita bilang darahnya diri kita, bisa dibilang ya Pak ya. Betul Bro. Oke, nah di segmen kali ini kita akan membahas mengenai market analysis, yaitu strength point versus customer behavior. Nah, Pak Benny Cuaca, tadi kan ini kan kita market analysis, yaitu strength point-nya versus customer behavior. Lalu sebenarnya siapa sih Pak customer kita ini Pak? Oke Bro, jadi di sini di segmen 2 ini Bro Bagas, saya ingin menyatakan bahwa target omset bukan berarti tidak penting, tapi bukan satu-satunya yang penentu daripada kita punya target di 2021. Karena yang fokus utama kita adalah positif free cash flow. Nah, di segmen 2 ini, kita bicara mengenai omset. Bukan berarti ini tidak penting ya, tapi bukan satu-satunya tadi. Oke, kalau kita bicara omset, Bro Bagas, Pak Benny sering juga melakukan, Bro Bagas ya, sahabat Eljon, proses mentoring bagaimana meningkatkan omset, bagaimana bisa achieve target omset. Kata kunci cuma satu sih, Bro. Kata kunci dalam kita meningkatkan target omset tadi. Yang pertama kali itu ya Bro, kata kunci cuma satu, pertajamlah segmentasi market. Nah, nanti uraian seperti apa, disinilah ini akan jabarin Bro Bagas ya. Kata kunci cuma satu, pertajam segmentasi market Anda, maka dengan sendirinya dia punya omset itu akan meningkat. Nah, Pak Benny, nggak ngerti Pak, apa hubungannya pertajam segmentasi market terus bisa omset bisa meningkat? Kan kira-kira seperti itu. Oke, kita jabarkan satu persatu ya Bro Bagas ya, mohon izin ya Bro. Sahabat Eljon ya. Oke. Pertama Bro, mohon izin saya melakukan mentoring terhadap Bro Bagas ya. Izinkan saya ya. Oke. Menurut Bro Bagas, apakah seluruh orang itu, seluruh perusahaan itu pasti customer kita Bro? Tidak ya Pak ya. Oke, supaya lebih gampang menyerapnya seperti ini. Apakah seluruh wanita yang ada di dunia ini pasti menjadi istrinya Bro Bagas? Tidak juga Pak. Nah, sudah. Sesimpel itulah kita sebut dengan customer. Customer itu adalah apa? Kita mencari pasangan hidup kita, Bro. Jadi bukan seluruh wanita yang lewat di depan Bro Bagas, terus tiba-tiba Bro Bagas pacarin semuanya, tiba-tiba semuanya menjadi istri Bro Bagas. Pasti enggak. Karena kenapa? Ya. Karena hatinya Bro Bagas pasti akan ngeklik kan. Gue ngeklik loh sama cewek ini loh. Ini kalau nggak ada dia nih, kok rasanya kosong ya, hampa ya hati gue. Nah, sama seperti itu Bro. Pernikahan antara customer dengan kita punya perusahaan itu paling penting. Nah, bagaimana bisa menikah tadi kalau si customer dengan kita tuh ngeklik? Kalau wanita tadi dengan Bro Bagas itu ngeklik secara chemistry. Benar nggak Bro? Itu sudah sangat clear ya Bro ya? Oke. Nah, setelah itu, supaya Bro Bagas punya, saya lanjut lagi Bro Bagas ya, supaya bisa ngerti mengenai konsep daripada achieve target omset tadi ini. Oke. Bro Bagas pasti punya kelemahan dan pasti punya strength point. Sepakat nggak, Bro? Manusia pasti punya kelebihan dan kelemahan. Sepakat ya? Oke. Sekarang, apakah Bro Bagas mau, kepengen, bagaimana caranya dengan kelemahan Bro Bagas itu bisa memikat hati wanita yang Bro Bagas mau nikahi tadi? Pasti Bro Bagas akan mengeluarkan seluruh yang Bro Bagas punya yang positif dalam diri Bro Bagas untuk memikat hati perempuan tadi. Benar nggak? Benar, Pak. Setuju. Seluruh yang positif tadi, Bro, seluruh yang positif tadi itu disebut dengan nama strength point. Clear ya, Bro? Oke. Sekarang kalau boleh izin Bro Bagas, sebutkan satu strength point-nya Bro Bagas. Sehingga kenapa layak
wanita tadi nikah dengan Bro Bagas? Apa satu strength point-nya Bro Bagas? Saya mau bilang saya ganteng, nanti saya diketawain Pak Benny. Misalnya Bro Bagas tipikalnya setia. Setia boleh? Setia apa? Setia ya? Okay. Iya kan ya? Kita ambil setia ya. Nah, Okay. kan memang Bro Bagas saya yakin adalah cowok setia. Oke. Sekarang dengan strength point-nya cowok setia tadi, kira-kira Bro Bagas akan menemukan cewek idaman Bro Bagas tadi di mana? Apakah di kantor? Apakah di kampus? Apakah di tempat-tempat yang tidak benar, di mana orang-orang pakai obat-obat terlarang, atau di mana tempatnya yang akan Bro Bagas pergi tuju? Agar strength point-nya yang setia tadi itu bisa mendapatkan wanita yang idaman tadi. Kemana Bro Bagas akan tuju? Di kantor ya Pak ya? Oke, mau nggak tuju ke tempat orang-orang pakai obat-obat terlarang? Tidak. Nah, oke. Pada saat Bro Bagas barusan sebut ini, Pak, saya tuju ke kantor, Pak. Berarti Bro Bagas sudah melakukan segmentasi. Segmentasinya adalah kantor. Ke kampus nggak Bro Bagas pergi? Tidak. Ada sih Pak, tapi kecil kemungkinannya. Tapi kalau obat-obat terlarang sudah pasti tidak Pak, benar kan? Benar. Nah, kecuali memang Bro Bagas memang niatnya negatif, pasti larinya ke tempat-tempat yang tidak benar tadi, obat terlarang tadi. Kan itu tadi Bro. Nah, clear ya? Berarti segmentasi marketnya Bro Bagas tadi adalah ke kantor-kantor, mencari cewek-cewek yang eksekutif, yang mandiri. Benar nggak Bro? Ya. Nah, sudah clear ya segmentasinya ya? Clear ya? Oke, kantor yang kita mau tuju sekarang. Kantor, Bro. Oke. Kantor-kantor di Jakarta ini kan banyak, Bro. Banyak sekali kantor-kantornya. Ada kantor A, kantor B, kantor C, kantor D, kantor semacam. Nah, kantor tadi itu pun, Bro, kita mulai perkecil, Bro. Kantor-kantor tadi yang kita mau tuju, fokus kita tuh di mana? Pak, saya mau tuju ke office tower dulu, Pak. Kantor-kantor itu, Pak. Kebetulan karena saya punya kerjaan juga berada di satu office tower, Pak. Di sini dulu saya mau tuju, Pak. Benar, Bro? Nah, jadi bukan semua kantor Bro akan datangin. Kalau semua kantor Bro datangin, kalau semua segmentasi kantor tadi, semua segmentasi market kantor tadi Bro Bagas datangin semuanya, pertanyaan saya, cukup nggak resources-nya Bro Bagas? Cukup nggak waktunya? Untuk datangin satu-satu semuanya? Nggak cukup. Nggak cukup pasti. Harus kita fokus kan Bro? Nah, fokus tadi itu paling penting Bro. Fokus tadi itu paling penting sehingga clear. Oke, gua mau datangin office tower A. Clear di situ dulu. Kenapa di office tower A? Karena gue punya kenalan-kenalan di sana. Gue bisa duduk nongkrong bareng di sana dulu. Kan nggak mungkin nggak punya kenalan tiba-tiba datang, say hello semua orang kan nggak mungkin. Nah, fokusnya kita ke sana dulu. Jadi kita semua perkecil. Kenapa gue pilih tadi segmentasi market A kantor ini? Karena gue punya kenalan di sana. Kenalan tadi Bro Bagas dalam kita lakukan bisnis disebut dengan nama referensi. Ngerti ya Bro? Iya. Referensi. Referral. Nah, kalau kita sudah punya referensi, itu lebih gampang untuk kita mendapatkan customer. Lebih gampang Bro Bagas mendapatkan cewek idaman. Karena kenapa? Bukan Bro Bagas yang memuji diri Bro Bagas sendiri kan? Gue setia loh. Gue ganteng loh. Gue gini loh. Nah, kan nggak mungkin. Tapi kalau ada orang lain yang menceritakan diri Bro Bagas ke wanita tadi, sama si Bagas itu, gue kok rasa dia tuh tipikal cowok setia loh. Coba deh lu lihat kayak gitu. Ganteng juga kan? Nah, jadi kalau ada orang mereferensikan diri kita, itu sebut dengan nama referral tadi dari mulut ke mulut, itu bagus. Nah, mulai clear ya bro, saya mulai menjurus nih. Oke. Setelah itu cocok, akhirnya Bro Bagas pacaran. Akhirnya kita sama customer tadi mulai terjadi open PO. Open PO. Apakah open PO sudah selesai? Belum. Karena tujuan kita itu adalah nikah. Kawin satu untuk selamanya seumur hidup. Itu disebut dengan nama customer loyal, Bro. Betul kan, Bro? Atau Bro mau nikah untuk cerai? Bro mau nikah untuk cerai kah? Atau untuk kawin satu seumur hidup? Seumur hidup kan? Nah, kalau satu untuk seumur hidup tadi, Bro, disebut dengan nama kalau kita punya berbisnis, customer loyal. Jadi dia satu sama kita nikah, sudah dia pakai kita terus gitu loh. Akan gunakan jasa dan produk kita terus, itu customer loyal. Nah, supaya bisa mendapatkan customer loyal tadi, kita harus nikah kan, Bro? Supaya bisa nikah tadi, kita harus pacaran kan, Bro? Pacaran gimana? Kita mulai mempelajari customer behavior. Bro Bagas mulai mempelajari karakteristik daripada calon istrinya Bro Bagas tadi, pacarnya Bro Bagas tadi, mulai mempelajari tadi, customer behavior tadi. Bukan meminta
cewek tadi mengerti Bro Bagas, tapi kitalah yang harus mengerti customer kita, kitalah yang harus mengerti perasaan daripada cewek kita itu tadi. Clear nggak Bro? Oke, berarti kita harus mengerti ya Pak ya, sehingga bisa bersinergi ya Pak ya, antara behavior-nya sama standpoint kita tadi ya Pak ya. Betul. Nah, kita nggak perlu lagi ngomong sama pacar kita, kalau kamu mau nikah, kamu harus terima kelemahan aku loh. Nggak usah diomongin, karena kalau dia sudah terima kita, otomatis pasti dia terima kelemahan kita. Terus kalau kita ngomong, katanya dulu kamu terima aku dalam suka dan duka, dalam kelemahan dan kelebihan. Jangan jadikan alasan untuk itu. Jadi setiap pendekatan terkadang pacaran tadi, atau kita lagi lakukan hubungan dengan customer tadi, terkadang terkesannya pada saat kita lagi bagus saja dia mau jadi kerja sama kita. Kalau nggak bagus dia nggak mau. Bukan itu. Jangan selalu melihat ke arah pesimis. Nggak usah. Yang kita lihat itu adalah bagaimana kita improve terus strength point kita. Kenapa ya si cewek tadi kok kayaknya kurang nyaman sama gue ya? Oh, oke. Introspeksi diri lagi kan? Oke. Oh ya, gue kurang di sini ya. Gue improve deh. Daripada kita ngomong, iyalah, dia hanya mau terima gue punya kelebihan gue aja, kekuatan gue aja. Pas kelemahan gue dia nggak mau terima. Cewek apa itu? Jangan buru-buru ngomong kayak gitu. Kenapa kita nggak coba introspeksi diri kita, improve lah kita punya strength point, improve lah kita punya kekuatan, sehingga kita bisa naik kelas. Akhirnya kita sama kelas dengan kita punya pacar tadi, sama kelas dengan kita punya customer tadi. Nah, baru terjadi sinergi di situ. Setelah sinergi terjadi, barulah kita nikah. Nah, pada saat nikah, janganlah kita sudah mulai agak kabur kita punya perasaan itu. Kan sudah nikah. Kalau tadi pada saat pacaran, yang hati-hati ya yang jatuh, aduh kan kamu kan hati-hati. Nah kalau sudah nikah, kira-kira apa yang kita ngomongin kalau sudah nikah? Makanya gue sudah bilang, lu main handphone malam-malam terus kayak gitu loh, maka tuh mata lu buta kan. Nah, seperti itu juga bisnis ya Pak ya, tentunya Pak ya. Nah di situ penting Bro Bagas. Kata kunci terakhirnya adalah pada saat sudah nikah, kasihlah shock surprise. Shock surprise. Jadi setiap hari, setiap bulan, setiap hari itu ada momen-momen yang membuat pasangan hidup kita, istri kita, customer kita itu tidak merasa jenuh dan bosan sama kita, seakan-akan pacaran terus gitu. Berarti itu menjadi tips juga ya Pak ya, mungkin kita segmentasikan dulu sehingga bisa bersinergi antara customer behavior dan point kita, sahabat Eljon. Pak Benny Cuaca, terima kasih banyak. Setelah ini tadinya kita masih akan membahas lagi, sahabat Eljon. Jangan kemana-mana, tetap di Indonesia Business Forum. Udah selesai nonton kan? Jangan lupa klik tombolnya.